di Kisah Anugerah. Kita bertemu lagi adik-adik, senang sekali. Dan kita bertemu dengan hati yang penuh dengan rasa gembira, rasa syukur, rasa terima kasih karena Tuhan Yesus sudah menjaga kita selama 1 minggu, sehingga hari ini kita bisa bertemu lagi dan hati kita dipenuhi dengan nyanyian syukur, nyanyian sukacita karena Tuhan Yesus baik. Yuk adik-adik, kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita menaikkan pujian Hatiku Penuh Nyanyian. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih karena Engkau selalu baik kepada kami, memelihara kami dan mengasihi kami. Sekarang kami mau memulai akan ibadah kami. Berkati kami Tuhan supaya kami bisa sungguh-sungguh di dalam ibadah ini, supaya kami bisa sungguh-sungguh di dalam mendengarkan firman Tuhan dan sungguh-sungguh untuk menaikkan pujian kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati kakak yang akan melayani kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Yuk sekarang kita mau buka Alkitab kita, Galatia pasal 5 ayat 22 sampai 23. Galatia pasal 5 ayat 22 sampai 23. Kadira akan baca, adik-adik boleh mengikutinya. Tetapi buah roh ialah ada 9 nih. Kasih, dihafal ya, adik-adik dihafal ya. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Ada 9. Nah, siapa yang sudah bisa menghafal? Angkat tangan, siapa yang sudah bisa menghafal? Yeay, Kadira sudah hafal. Nah, sekarang Kadira ajak adik-adik untuk menghafalnya dengan cara menyanyikannya. Yuk kita nyanyi. Buah roh, kasih, sukacita, kebaikan, kemurahan, sampai penguasaan diri. Yeay, yuk kita berdiri lagi. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Lagi. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Dengan pelan. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Oke, Tuhan Yesus, dia sudah hidup dan terus menunjukkan dirinya kepada murid-muridnya selama 40 hari. Jadi dia terus menunjukkan dirinya, menampakkan dirinya bahwa dia yang sudah mati telah hidup.
Jadi dia menunjukkan diri, hei murid-muridku, hei orang-orang yang dekat dengan aku, ini aku yang sudah dikubur, yang sudah disalib dan dikubur, ini aku udah hidup kembali loh. Dan dia melakukan itu selama 40 hari loh adik-adik. Sekarang kita mau membuka Alkitab kita di dalam Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul pasal 1. Nah, nanti di rumah adik-adik bisa membacanya. Kadira akan menceritakan kisah bagaimana setelah Tuhan Yesus menunjukkan dirinya selama 40 hari kepada murid-muridnya. Nah, di dalam Kisah Para Rasul, penulisnya menceritakan bahwa Tuhan Yesus menunjukkan dirinya selama 40 hari. Lalu, kemudian Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya. Ya, jadi murid-muridnya sudah berkumpul semua. Ada berapa murid-murid Tuhan Yesus? Pasti adik-adik sudah tahu ya. Simon Petrus, Andreas, Yakobus, Yohanes, dan lain sebagainya. Kecuali Yudas, sudah tidak ada pada waktu itu. Nah adik-adik, jadi Tuhan Yesus setelah 40 hari dia menunjukkan diri, lalu dia berkumpul dengan murid-muridnya dan berkata kepada murid-muridnya pada waktu itu, hai murid-muridku, kalian akan menunggu di sini. Kalian menunggu di sini sampai Roh Kudus turun atas kalian. Wow, sampai Roh Kudus turun atas kalian. Nanti kalau Roh Kudus ada di atas kalian atau sudah turun dan ada di dalam hati kalian, maka kalian akan pergi menceritakan tentang Injil, tentang Yesus, tentang aku, kata Yesus. Kalian akan menjadi saksi yang akan menceritakan kepada orang-orang bahwa Yesus, bahwa aku, kata Yesus ya, bahwa Yesus yang sudah mati, sudah dikubur, telah hidup kembali, telah bangkit, dan dia benar-benar Tuhan, dia benar-benar Raja. Jadi murid-muridku, kalian tunggu ya sampai Roh Kudus itu turun atas kalian, memenuhi kalian, baru kalian akan pergi menceritakan kepada orang-orang bahwa aku adalah Tuhan. Sehingga orang-orang yang mendengar boleh menjadi percaya. Kalau sudah percaya kepada Yesus, bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, maka orang yang percaya itu akan selamat, tidak akan dihukum lagi, melainkan mendapatkan hidup yang kekal dan akan masuk surga. Lalu adik-adik, murid-muridnya mendengarkan, oh gitu ya, jadi kita harus menunggu nih, kita harus menunggu Roh Kudus turun atas kita. Sementara Tuhan Yesus masih ngobrol, masih berbincang-bincang dengan murid-muridnya, tiba-tiba Tuhan Yesus mulai terangkat ke surga. Terangkat, naik lebih tinggi lagi, naik lebih tinggi lagi, sampai dia tidak kelihatan lagi. Dia naik ke surga. Jadi fisiknya sudah tidak ada lagi bersama dengan murid-muridnya, karena dia sudah naik ke surga. Tapi dia berjanji bahwa akan selalu menyertai murid-muridnya dan semua orang yang percaya kepadanya. Lalu apakah Tuhan Yesus nggak bisa menyertai kita lagi? Bisa, walaupun dia sudah naik ke surga, dia juga bisa tetap menyertai kita. Dia juga melihat kita, dia menjaga kita, walaupun kita tidak bisa melihat dia. Dia bisa melihat kita, dia menolong kita, dan dia mengasihi kita. Tapi kita nggak bisa lihat dia adik-adik, karena kita manusia yang terbatas. Kalau Tuhan hebat, dia bisa lihat kita dan melakukan yang baik untuk kita. Nah, setelah itu dia naik, murid-muridnya bingung. Hah? Guru kita naik ke surga. Hah? Guru kita naik ke surga. Wah, guru kita naik ke surga. Sambil melihat ya, terus melihat ke atas sampai Tuhan Yesus sudah tidak kelihatan lagi. Tiba-tiba ada dua yang berpakaian putih, yang disebut malaikat ya. Jadi dua orang ini berkata kepada murid-muridnya seperti ini, hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri dan melihat ke langit? Yesus yang terangkat ke surga meninggalkan kamu, nanti
nanti akan datang kembali. Akan datang kembali dengan cara yang sama. Nanti dia akan mengangkat kalian semua, orang-orang yang percaya kepadanya. Wah, jadi Tuhan Yesus tidak meninggalkan kita untuk selama-lamanya. Tidak, adik-adik. Ya, dia naik ke surga, tetapi juga tetap menyertai kita walaupun kita nggak melihat dia sekarang. Dan nanti dia pasti akan menjemput kita dan membawa kita ke tempatnya yang sangat indah. Lalu apa yang dilakukan oleh murid-muridnya? Yang dilakukan oleh murid-muridnya adalah bertekun di dalam doa. Mereka terus berdoa. Mereka berdoa. Siapa saja yang berdoa? Murid-muridnya. Ada Andreas, ada Simon Petrus, ada Yakobus, ada Yohanes, ada Bartolomeus. Ada siapa lagi? Wah, ada banyak murid-muridnya dan juga ada perempuan-perempuan yang juga mendengarkan atau mengikuti Yesus pada waktu dia hidup di dunia ini. Jadi mereka terus bertekun di dalam doa. Pagi hari berdoa, siang hari berdoa, sore hari berdoa, malam hari berdoa. Mereka terus berdoa. Nah, sama seperti kita juga. Ini kita lagi mengikuti doa 10 hari. 10 hari kita akan terus berdoa. Setiap malam berdoa, malam ada kebaktian doa, sambil menunggu turunnya Roh Kudus yang dijanjikan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya pada waktu itu. Nah, adik-adik, ingat Tuhan Yesus sudah di surga. Kita tidak bisa melihat dia lagi secara fisik. Tetapi apakah dia tetap ada? Benar, Tuhan Yesus tetap ada dan selalu mengasihi kita dan menolong kita walaupun kita tidak bisa melihat dia. Apa yang harus kita lakukan, Kak Dira? Yang harus kita lakukan adalah bertekun di dalam doa, terus melakukan yang baik, yang benar, ya, dan tetap percaya kepadanya. Yeay! Oke, sekarang kita akan masuk di dalam kuis. Siapkan handphonenya. Ingat-ingat cerita Kadira yang tadi. Pertanyaannya, apa yang dilakukan oleh murid-murid selama menanti Roh Kudus turun? Apa yang dilakukan oleh murid-murid selama mereka menunggu atau menanti Roh Kudus turun atas mereka? Silakan jawab. Kirim jawabannya ke nomor Kadira dalam waktu 1 menit. Yeay, kita sudah selesai mendengarkan firman Tuhan, memuji Tuhan, dan juga menjawab kuis. Sekarang kita akan masuk di dalam doa. Kita akan menutup ibadah kita pada hari ini. Bapa di dalam surga, terima kasih karena Engkau selalu baik kepada kami. Terima kasih Tuhan, Engkau memimpin ibadah kami pada hari ini. Tuhan, kami kembali menyerahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Berkati kami dalam sekolah kami, di dalam keluarga kami, dan juga untuk masa depan kami. Tolong kami Tuhan supaya kami menjadi anak-anak yang taat,
yang takut akan Engkau, yang percaya dengan sungguh-sungguh kepadamu, dan juga mempunyai masa depan yang indah di dalam Tuhan. Berkati juga orang tua kami di dalam pekerjaan mereka, di dalam kesehatan mereka, sehingga mereka boleh menjadi orang tua yang terus setia memelihara kami dan memuliakan nama Tuhan. Demikian kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Berkati para pemimpin kami ya Tuhan, supaya mereka bisa memimpin bangsa dan negara kami ini dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sampai di sini kisah anugerah pada hari ini. Jangan lupa ingatkan teman-teman yang lain, saudara-saudara yang lain, supaya mereka juga bisa mengikuti kisah anugerah di channel YouTube Anugerah TV setiap hari Minggu jam 1 siang. Oke adik-adik, jaga kesehatan. Jangan lupa kalau keluar rumah harus selalu memakai masker dan sering mencuci tangan dan juga pakai hand sanitizer. Oke adik-adik, sampai ketemu minggu depan di kisah anugerah. Bye-bye.